Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini saya akan membahas tentang contoh-contoh soal berkaitan dengan keseimbangan benda tegar. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi keseimbangan benda tegar, saya akan membahas dulu soal-soal berkaitan dengan penerapan hukum 2 Newton pada gerak rotasi, karena di video sebelumnya kan belum sempat ada contoh soalnya. Nah, ini untuk video ini berarti sekalian untuk yang contoh penerapan dari hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Kita mulai saja, mulai dari soal yang pertama. Jadi untuk penerapan hukum 2 Newton ini pada gerak rotasi, ini ada 3 soal. Yang pertama berkaitan dengan katrol. Di sini katrolnya digunakan untuk menggantung satu benda. Jadi untuk menggantung satu benda, nanti di soal yang berikutnya bendanya ada 2. Jadi untuk yang pertama kita mulai dari yang paling ujung dulu, di mana benda yang digantungkan pada katrol itu hanya ada 1. Nah, kemudian ini kenapa ini masuknya ke dinamika rotasi, karena katrolnya ini biasanya kan kalau kita di kelas 10 sudah pernah hukum 2 Newton juga sama katrol, cuma yang di kelas 10 itu katrolnya tidak bermassa dan katrolnya tidak bermassa, jadi ini massa katrolnya diabaikan. Pada yang di kelas 11 ini diperhitungkan, jadi untuk momen inersia dari katrolnya ini diperhitungkan, sehingga ada sedikit perbedaan dengan yang kelas 10. Nah, untuk soal yang pertama ini, katrol cakram gel bermassa 1 kg dan berjari-jari 10 cm pada tepinya dililitkan pada tali. Salah satu ujung tali digantungi beban 1 kg. Anggap talinya tidak bermassa, jadi talinya ini tidak ada massanya. Pertanyaannya, disuruh menentukan percepatan gerak turunnya beban jika percepatan gravitasi bumi atau P adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di catatan sebelumnya sudah ada rincian rumusnya bagaimana mendapatkannya. Untuk penerapan hukum 2 Newton ini saya langsung saja menggunakan rumus yang sudah jadi tidak menjelaskan dari awal lagi. Nah, sebelum kita kerjakan, kita tulis dulu apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Nah, kita tulis diketahui dulu. Yang pertama, katrol cakram kecil bermassa. Katrolnya ada massanya. Ini saya gunakan huruf M. Massanya 1 kg. Kemudian jari-jarinya R itu 10 cm. Kemudian ada bebannya kita sebut saja sebagai M kecil. Ini juga ternyata 1 kg. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah percepatan gravitasi bumi. Ini nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian yang ditanyakan, kita tulis di sebelahnya saja. Yang ditanya adalah besar percepatan. Nah, kemudian kita jawab. Saya tulis di bawahnya. Nah, untuk kasus seperti ini rumus percepatannya menjadi M kali G dibagi dengan M ditambah setengah M. Nah, di sini untuk R ini tidak muncul karena sudah hilang prosesnya, yang sudah ada di catatan kalian, bisa kalian lihat baik-baik. Kita masukkan angkanya, M-nya adalah 1, G-nya 10 dibagi dengan M-nya tadi 1 tambah setengah kali
M kapitalnya juga 1. Ini 10 dibagi dengan 1 tambah setengah itu 3/2. Ini 10, kemudian saya kalikan, jadi tanda baginya saya ubah menjadi kali, tetapi yang bawah itu saya balik menjadi 2/3. Nah, menjadi 20/3. Hasilnya adalah 6,67 meter per sekon kuadrat. Ini untuk mencari percepatan dari gerak cutter ini. Ini yang saya gunakan adalah rumus secara langsung. Soal berikutnya, kalau tadi di contoh soal pertama bendanya ada 1, sekarang bendanya ada 2. Nah, di sini kita disuruh menentukan berapa percepatan sistem tersebut dan besar tegangan tali. Di sini soalnya yang A tegangan tali, yang B percepatan sistem, tapi yang akan kita cari dulu adalah yang B, karena untuk menentukan tegangan tali kita membutuhkan nilai dari percepatannya, sehingga kita tentukan dulu nanti percepatannya. Nah, langsung saja masuk rumus saja, karena di sini sudah jelas ya. Yang A MA-nya 2, MB-nya 4, kemudian yang 4 kg ini yang atas adalah M kapitalnya. Ini langsung berarti saya mulai dari yang B, percepatan sistemnya. Untuk rumus A-nya menjadi ini G M2 min M1 kemudian dibagi dengan M1 plus M2 plus setengah M. Nah, ini rumusnya. Kita masukkan angkanya. Di dalam soal tersebut tidak ada keterangan nilai G-nya berapa, maka otomatis kita gunakan nilai 10. Kalikan M2-nya. Nah, ini AB ya, berarti ini M2 itu untuk yang masanya lebih besar. Berarti ini MA, ini MB, ini A, ini B. Maaf, terbalik ya. B, ini A. Nah, jadi yang B itu yang lebih besar, jadi terbalik. Masa B-nya 4 min MA-nya 2 per MA lagi, berarti 2 ditambah 4 ditambah dari setengah M. M kapitalnya adalah yang ini. Ini M kapital. 10 kali 2 dibagi 2 tambah 4 itu 6, 6 ditambah setengahnya 4, 2 berarti 8. Nah, berarti menjadi 20/8. Hasilnya 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, ini yang B. Kemudian kita masuk yang A. Yang A tegangan tali. Tegangan talinya kan ada 2, ada TA dan TB. Masing-masing kita cari. Nah, TA rumusnya adalah MA kali G ditambah MA kali A. MA-nya di situ 2, G-nya 10 ditambah MA-nya tadi 2, A-nya kita dapatkan 2,5. Berarti menjadi 20 ditambah 5. Hasilnya 25 Newton. Itu baru yang TA atau tegangan tali pada A. Kemudian kita cari TB-nya, tegangan tali pada B. Rumusnya MB kali G dikurangi MB kali A. MB-nya tadi 4, percepatan gravitasinya 10, kemudian MB-nya 4, A-nya tadi kita dapatkan nilainya 2,5. 4 kali 10 itu 40, 4 kali 2 setengah
itu 10, sehingga hasilnya menjadi 30 Newton. Nah, ini hasilnya. Nah, jadi di sini memang saya gunakan rumus yang sudah jadi tanpa harus menguraikan dari awal, karena penguraian rumusnya kalian sudah ada di jeratan masing-masing. Nah, kemudian yang kasus yang ketiga adalah kasus pada bola yang menggelinding. Jadi bolanya di sini bentuknya silinder pejal, kemudian ada di bidang miring, kemudian dia menggelinding. Jadi untuk menggelinding itu yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa kalau gerak menggelinding itu geraknya ada dua, geraknya secara translasi dan secara rotasi. Nah, untuk mencari percepatan benda di sini juga saya gunakan rumus yang sudah jadi tidak menguraikan dari awal lagi. Kita mulai dari yang A terlebih dahulu, cari percepatannya. Untuk percepatan rumusnya adalah A sama dengan G sin theta per 1 ditambah K. G-nya disitu juga tidak ada keterangannya, maka otomatis kita gunakan angka 10. Sin tetanya sudut 37 derajat dibagi dengan 1 ditambah K. Nah, dari mana kita dapatkan nilai K? Jadi bolanya kan tadi bentuknya silinder pejal. Kita ingat momen inersia pada silinder pejal itu adalah setengah mr kuadrat. Nah, bilangan ini yang di depan ini kita sebut dengan nilai K. Jadi kalau masing-masing benda berarti berbeda, maka nilai K-nya juga berbeda. PMR kuadratnya biasanya di sini sama. Yang berbeda hanya K-nya ini. Jadi untuk masing-masing benda ditunjukkan dengan K. Maka K-nya kita ketahui berarti setengah. Kita tulis setengah. 10 kali sin 37 itu 0,6 dibagi dengan 1 ditambah setengah itu 1/2, atau saya tuliskan 3/2. 10 kali 0,6 itu 6 dibagi, saya ganti kali, 3/2 nya saya balik menjadi 2/3. Nah, di sini kita bisa coret 3-nya jadi 1, 6-nya jadi 2, 2 kali 2 4. Nah, berarti percepatannya adalah 4 meter per sekon. Nah, kemudian yang B, kita diminta untuk mencari kecepatan benda saat mencapai dasar bidang miring. Nah, kecepatannya juga saya gunakan rumus cepatnya, yaitu V sama dengan akar 2GH per 1 ditambah K. Nah, kita masukkan angkanya, 2 kali G-nya 10, H-nya, H itu adalah ketinggiannya, ini adalah H, 2,7 dibagi dengan 1 ditambah setengah, kemudian di akar. Kita hitung yang atas dulu. Hitungnya 10 kali 2,7 itu 27, 27 kali 2 adalah 54. Per 1 ditambah 1/2 tadi adalah 3/2. Ini juga masih di akar. Nah, saya tuliskan 54 kali 2/3. Kita coret 1, 54 dibagi 3 itu 5 bagi 3 itu 1, sisanya 2, 24 bagi 3 itu 8. Nah, 18 kali 2 itu kita ketahui 36. Akar dari 36 adalah 6. Ini meter per sekon. Nah, jadi percepatannya adalah 4 meter per sekon kuadrat, dan kecepatan ketika dia sampai di dasar bidang miring adalah 6 meter per sekon. Nah, ini beberapa contoh tentang penerapan hukum 2 Newton pada dinamika rotasi. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang keseimbangan benda tegar. Jadi, keseimbangan benda tegar yang berlaku di sini saya sajikan 2, yaitu yang pertama pada kesetimbangan tali. Jadi kalau pada kesetimbangan tali di sini hanya ada gerak translasi, sehingga gerak translasinya harus sama dengan 0. Jadi baik itu yang ke arah sumbu X maupun ke arah sumbu Y itu harus 0. Itu untuk
yang keseimbangan pada tali. Dan pada keseimbangan tali seperti ini, gambar ini, itu berlaku persamaan sin. Jadi persamaan sinus. Yang di sini untuk persamaan sinus berarti T1 per sin alfa sama dengan, nah ini ada yang salah nih, T1 per sin theta. Ini ada yang salah ya. Kalau sin theta berarti harusnya T2 yang ini. Kemudian sama dengan W per sin. Nah, di sini kenapa muncul angka 90? Karena kalian lihat di sini sudutnya adalah siku. Kalau sudutnya siku kan berarti 90 derajat. Jadi di sini tidak selalu 90. Jadi di sini tergantung sudut-sudut alfa dan betanya di sini. Nanti tidak harus 90. Jadi nanti pada kasus soal-soal itu tidak harus 90, tergantung dari gambarnya bentuknya seperti apa. Nah, ini yang penting pada keseimbangan tali di sini kita bisa gunakan persamaan mesin seperti ini. Kemudian untuk keseimbangan benda tegar, nah ini adalah syaratnya itu dia tidak bergerak secara translasi maupun secara rotasi. Jadi sigma F-nya sama dengan 0 dan sigma tau-nya juga sama dengan 0. Jadi dinamakan keseimbangan benda tegar ketika suatu partikel atau suatu benda itu tidak bergerak secara translasi maupun secara rotasi. Nah, ini saya betulkan dulu yang tadi. Ini 2 ya. Nah, jadi T1 per sin alfa sama dengan T2 per sin beta sama dengan W per sin 90. Ini jika pada gambar ini. Nah, ini untuk keseimbangan benda tegar. Bagaimana pada penerapannya? Untuk penerapan benda tegar sendiri itu banyak sekali. Di sini saya sajikan ada 2 contoh saja untuk keseimbangan benda tegar yang saya bahas di sini. Jadi untuk yang pertama di situ ada talinya digantung pada ini atap-atap. Kemudian dari tali itu kemudian digantungkan sebuah benda yang bermassa 50 kg. Nah, untuk sudutnya itu ternyata yang tali pertama itu membentuk sudut 37 derajat, sementara yang tali kedua membentuk sudut 53 derajat. Nah, jika percepatan gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat, kita diminta untuk menentukan tegangan talinya. Karena di sini ada T1 dan T2, maka kita akan cari keduanya. Jadi tegangan tali pada ini tali yang pertama dan dengan tali yang kedua. Nah, kita tulis dulu untuk apa yang diketahui untuk mempermudah. Diketahui yang pertama, massa bendanya adalah 50 kg. Nah, kemudian dari gambar sudah ada 2 sudut. Misalkan saja saya beri alfa dan beta. Untuk alfa ini yang 37 derajat dan betanya yang 53 derajat. Kemudian ada lagi G-nya tadi nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ini yang diketahui. Yang ditanyakan adalah tegangan tali. Tegangan talinya ada 2, berarti T1 dan T2. Kita jawab satu persatu, mulai dari yang T1 dulu. Ini kita cari W dulu ya. Berat bendanya, beratnya sama dengan M kali G. Artinya 50 kali 10. Di sini 500 Newton. Nah, ini ada W ke sana. Wah, ini W. Kemudian setelah itu, karena dalam menggunakan sudut persamaan sinus kita harus tahu yang ini. Nah, nilai ininya berapa? Misalkan dengan gamma. Tadi kan sudutnya alfa, beta. Nah, yang ini saya beri gamma.
berapakah nilai gamma ini? Kita harus cari terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Ingat, nah ini jika kalian lihat bentuknya inilah segitiga. Nah, jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180. Berarti di sini 37 ditambah ini gamma, ditambah lagi 53, itu hasilnya harus 180 derajat. Ini gamma. Nah, 37 ditambah 53 itu 90. Ini 180. Maka gamanya menjadi 180 derajat dikurangi 90 derajat. Gamanya menjadi 90 derajat. Nah, kebetulan di sini nilai gamanya adalah 90 derajat. Baru kita cari atau kita gunakan persamaan sinus. Kita mulai dari T1 dulu. Nah, ini mencari T1. Tadi rumusnya T1 per sin alfa, jadi sudutnya sama dengan V per sin. Nah, ini T1 berarti dengan sudut ini, kemudian T2 dengan sudutnya, dan yang V ini berarti dengan gamma. Ini saya tulis sin 90. Nah, T1 nya kita tulis T1, sin alfanya berarti sin 37. Hapus dulu. Sudah dihapus, kita lanjutkan lagi. Ini sin 37. W nya tadi kan sudah kita cari 500 Newton dibagi dengan sin 90, nilainya adalah 1. Nah, kita kalikan silang. T1 kali 1 berarti di sini tetap T1, yang sana adalah 500 kali sin 37. 500 untuk sin 37 itu adalah 0,6. Inilah sudut istimewa. Berarti kan harus menghafalkan nilai sin dan kosinus dari sudut-sudut istimewa. Di sini 500 kali 0,6. Hasilnya adalah 300 Newton. Nah, ini tegangan tali yang pertama. Kemudian yang berikutnya tegangan tali yang kedua. Untuk tegangan tali yang kedua caranya juga sama dengan yang tegangan tali yang pertama tadi. Berarti T2 persinya, yang T2 itu sudutnya adalah sudut beta tadi, sin beta sama dengan W per sinnya tadi adalah sin gamma. T2 nya tetap, sin betanya tadi 53 derajat. W nya tadi ketemu 500, ini sin 90. T2 nya tetap, sin 53 itu adalah 0,8. Ini juga termasuk salah satu sudut istimewa. Ini 500 kalikan 1. T2 kali 1, kemudian ini 0,8 kali 500. T2 nya adalah 400 Newton. Ini hasilnya. Jadi tegangan tali yang pertama adalah 300 Newton dan tegangan tali kedua adalah 400 Newton. Jadi ini cara untuk menentukan keseimbangan pada tali. Jadi cukup menggunakan persamaan sin. Kita lanjut untuk soal yang berikutnya. Nah, ini ada kasus tangga. Ini juga dalam kehidupan sehari kita lakukan. Ini tangga yang disandarkan pada dinding. Nah, dindingnya licin sementara lantainya kasar. Ternyata di situ membentuk sudut 53 derajat. Jadi antara tangga dan lantai ini membentuk sudut 53 derajat. Ternyata tangganya itu kan di soal beratnya 400 Newton. Dan panjang tangga itu sendiri adalah 10 meter. Nah, ini bisa kita gunakan
cara, yaitu sebenarnya ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan konsep fisika kita, berarti kita jabarkan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada ujung-ujung ini, kemudian di tengahnya ini juga ada, karena ini ada W-nya, jadi bisa kita selesaikan dengan keseimbangan benda tegar. Syaratnya sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Tapi untuk soal ini itu juga ada cara cepatnya. Di sini saya sajikan saja untuk cara cepatnya. Untuk cara cepatnya itu cukup mudah, karena hanya 2-3 langkah selesai, daripada yang secara aslinya seperti apa itu lebih lama dan mungkin lebih sulit untuk dipahami. Nah, kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Yang pertama, tadi beratnya adalah 400 Newton. Kemudian sudutnya, misalkan di sini sudutnya saya beri nama theta, itu 53 derajat. Kemudian di sini panjang tangganya L-nya adalah 10 meter. Nah, di situ juga tidak ada G, saya tuliskan saja G-nya, otomatis kita buat 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan, sebentar, saya hapus dulu. Yang ditanyakan adalah koefisien gesek antara lantai dan tangga. Koefisien gesek adalah mu. Nah, kita jawab. Nah, untuk rumusnya mu nah, ini yang saya gunakan adalah cara cepat saja. Mu sama dengan 1/2 tan theta. 1/2 tan 53. Nah, untuk menghitung tan kalian bisa menggunakan langsung kalkulator, langsung tan 53, atau bisa juga tan itu sin per cos, itu juga bisa. Untuk tan 53 sendiri nilainya adalah 1,3. Ini untuk nilai dari tan 53 kalian bisa cek menggunakan kalkulator atau hitungnya pakai sin per cos juga boleh, terserah kalian. Ini berarti 1/2,6. Berapa 1 bagi 2,6? Hasilnya adalah sekitar 0,38. Ini koefisien gesek, jadi sudah langsung ketemu. 0,38. Jadi ini sudah langsung cara cepatnya. Ini menentukan koefisien gesek. Ini menentukan koefisien gesek. Ini jika sudutnya sudah diketahui. Tetapi jika sudutnya tidak bisa diketahui, kalian bisa mencari tan theta. Itu sama dengan H per X. Jadi H itu adalah ketinggian, X ini adalah jarak kaki tangga dengan dindingnya. Nah, ini kalian bisa gunakan ini jika tetanya tidak diketahui atau sudutnya tidak diketahui. Nah, pada pembahasan kita kali ini yang saya sertakan memang
cara-cara yang cepat, jadi cara-cara mudahnya ini karena untuk dinamika rotasi dan tegar itu tergolong materi yang sulit, jadi biar tidak terlalu lama dalam mengerjakan soal, terutama untuk pilihan ganda ketika nanti kalian PTS ataupun PAS itu ini bisa digunakan. Nah, itu saja untuk video kita kali ini. Saya kira cukup mudah untuk pembahasan soalnya. Jika masih ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan, ada yang belum jelas, ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan ya. Jangan sungkan-sungkan ketika tidak bisa kurang jelas, silahkan tanyakan saja. Nah, cukup sekian video saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, semoga membantu pemahaman kalian. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.